Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Pada video kali ini akan dipaparkan dan dijelaskan tentang teori Abraham Maslow. Selamat menikmati. Siapakah Abraham Maslow? Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang lahir di Brooklyn, New York pada 1 April 1908. Abraham Maslow menjadi orang pertama yang memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dalam psikologi setelah psikoanalisis dan behaviorisme. Humanisme menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Humanisme menentang pesimisme dan keputusasaan pada pandangan psikoanalitik dan juga menentang konsep kehidupan robot pada pandangan behaviorisme. Kemudian adanya pandangan humanisme dalam kepribadian. Terdapat 5 pandangan yang diantaranya yang pertama, holisme. Holisme menegaskan bahwa organisme selalu beroperasi sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kedua, penolakan riset terhadap binatang. Psikologi humanistik menekankan perbedaan antara perilaku manusia dan perilaku hewan. Yang ketiga, pada dasarnya manusia itu baik. Menurut Maslow, kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan dapat membuat sifat manusia secara inheren baik atau setidaknya netral. Keempat, potensi kreatif, yakni potensi semua orang dan tidak memerlukan bakat atau kemampuan khusus. Yang terakhir, menekankan kesehatan mental. Pendekatan humanis memusatkan perhatian pada manusia yang sehat, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya, Abraham Maslow mengemukakan tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Berdasarkan teori tersebut, terdapat 5 jenjang kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis umumnya bersifat homeostatik yang mencakup rasa lapar, haus, serta kebutuhan fisik lainnya yang harus dipuaskan. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan, maka muncul kebutuhan keamanan atau keteraturan, stabilitas dari rasa takut dan cemas yang meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Setelah kebutuhan fisiologi dan keamanan terpuaskan, maka muncullah kebutuhan sosial yang merupakan kebutuhan ingin dimiliki atau diakui menjadi bagian dari kelompok sosial serta dicintai. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan. Ketika ketiga kebutuhan yang awal telah terpuaskan, maka muncullah kebutuhan penghargaan atau motivasi harga diri, di mana ketika kebutuhan penghargaan ini terpuaskan, maka akan timbul perasaan dan sikap percaya diri, merasa berguna di dunia, dan merasa bahwa dirinya mampu. Kemudian yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Ketika semua kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi, maka sampailah pada puncak hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan aktualisasi diri yang meliputi dorongan untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan kecakapannya. Aktualisasi diri juga dipandang sebagai tujuan final yang ideal dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, tujuan mencapai aktualisasi diri bersifat alami yang telah dibawa sejak lahir. Abraham Maslow menyarankan 8 jalan untuk mengaktualisasikan diri. Ke-8 jalan tersebut diantaranya yang pertama, alami sesuatu dengan utuh, gamblang, dan tanpa pamrih. Masukkan diri ke dalam pengalaman mengenai sesuatu, berkonsentrasi mengenainya seutuhnya. Yang kedua, buatlah pilihan dalam hidup sesering mungkin. Yang ketiga, tegakkan self. Biarkan pengalaman membuatmu dapat mengatakan apa yang sesungguhnya kamu rasakan. Yang keempat, apabila ragu, jujurlah. Jika kamu melihat ke dalam dirimu dan jujur, kamu akan mengambil tanggung jawab, dan bertanggung jawab adalah aktualisasi diri. Yang kelima, dengar dengan seleramu sendiri dan bersiaplah untuk tidak populer. Yang keenam, gunakan kecerdasanmu, kerjakan sebaik mungkin apa yang ingin kamu kerjakan. Yang ketujuh, buatlah big experience seperti terjadi. Buang ilusi dan pandangan yang salah, pelajari apa yang kamu tidak bagus dan kamu tidak potensial. Yang kedelapan,
temukan siapa dirimu. Abraham Maslow mengemukakan karakteristik seseorang yang telah sampai pada tahap aktualisasi diri. Di antaranya, yang pertama, mampu melakukan penilaian secara tepat dan merasa nyaman dengan itu. Yang kedua, mampu menerima diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan. Yang ketiga, menunjukkan spontanitas, kesederhanaan, dan alamiah. Yang keempat, fokus pada berbagai masalah yang ada di luar dirinya. Yang kelima, kebutuhan akan privasi. Yang keenam, mandiri. Yang ketujuh, apresiasi yang senantiasa segar. Yang kedelapan, pengalaman-pengalaman puncak. Yang kesembilan, orientasi sosial. Yang kesepuluh, hubungan interpersonal yang luas. Yang kesebelas, memiliki karakter demokratis. Yang kedua-belas, mengetahui kejelasan pandangan mengenai yang baik dan buruk. Yang ke-13, filosofis dan humoris. Yang ke-14, kemampuan kreativitas. Yang ke-15, resisten terhadap inkulturasi. Organisasi kepribadian. Yang pertama terdapat personality syndrome, di mana karakteristik kepribadian tertentu dapat dihasilkan dari kombinasi beberapa sindrom. Sindrom kepribadian ini merupakan unit utama dari kepribadian yang merupakan pandangan global mengenai sifat manusia, yakni bahwasanya suatu sifat akan dapat dirinci menjadi sifat-sifat yang spesifik serta dapat juga digeneralisasikan menjadi bagian dari sifat yang lebih luas. Abraham Maslow sendiri baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri, sindrom keamanan, dan juga sindrom kecerdasan. Selanjutnya, terdapat pula defisiensi and being, di mana menurut Maslow, orang berhubungan dengan dunia luar dalam 2 bentuk, yakni alam kekurangan atau defisiensi dan alam menjadi atau being. Defisiensi di mana orang berusaha mengatasi atau menghindari kekurangan yang berupa kebutuhan makanan. Sedangkan alam menjadi atau being merupakan hubungan sesudah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti motivasi berkembang, aktualisasi diri, dan memperluas eksistensi. Penjelasan yang telah dipaparkan dalam video kali ini kami ambil dari beberapa referensi buku dari Al-Wisol, Agus Abdul Rahman, dan juga Hamim Roshidi. Semoga penjelasan dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.